Hi everyone, welcome in my channel. This is Konita Tarot speaking. Ini adalah single general reading. Temanya adalah perkembangan spiritual saat ini, ya. Jadi bagi siapa saja yang merasa sedang dalam fase perjalanan spiritual atau kebangkitan spiritual dan mungkin Anda membutuhkan tuntunan, ya, semoga video ini bisa membantu Anda, ya. Perjalanan spiritual saat ini mungkin bukan perjalanan, ya, perkembangan, ya. Sorry guys. Perkembangan spiritual Anda saat ini. Perkembangan spiritual Anda saat ini. Ace of Wands, good. Oh, Three of Swords, Five of Swords, the shadow side. Ada the Chariot, the Empress, good. Ten of Pentacles. Perkembangan spiritual saat ini. Five of Cups. Oke. Oke, sebelumnya saya akan bantu melihat energi beberapa zodiak yang mungkin ada di sini saat ini, ya. Yang pertama ada zodiak Gemini, saya lihat. Ada Leo, ada Sagittarius, ada Scorpio, ada ya, beberapa zodiak yang saya sebutkan adalah zodiak yang energinya ada di sini, ya. Bukan berarti yang tidak saya sebutkan tidak ada. Ini yang saya lihat berdasarkan intuisi saya saat ini. Oke. Perkembangan spiritual Anda saat ini. Ada Ace of Wands. Ini hal yang berkaitan dengan spiritualitas Anda, ya. Perkembangan spiritual Anda. Apakah saat ini Anda sudah bisa, ya? Sudah bisa merasa ini ada kupu-kupu, ya. Kupu-kupu ini melambangkan bahwa Anda ini harus siap melepas kemelekatan. Anda harus bisa terbang bebas seperti kupu-kupu ini, ya, tanpa beban. Karena semakin berat ujian Anda, itu akan membuat Anda semakin memahami siapa diri Anda sebenarnya. Jadi untuk memahami apa yang saat ini terjadi, ya, ini sebuah pemahaman spiritual Anda yang sedang diuji. Tapi Ace of Wands ini adalah satu, artinya Anda sudah berada di jalan yang benar, ya. You are on the right path. Jadi ada perkembangan spiritual yang saya lihat untuk saat ini makin baik. Anda harus lebih bisa kreatif lagi, ya. Dari segi pemikiran, dari segi action Anda. Khususnya bagi Anda yang sedang ingin mengembangkan usahanya mungkin, ya. Gunakan kecerdasan spiritual Anda untuk membuat usaha Anda menjadi lebih baik lagi. Jadi ini kreativitas Anda
Ya, kecerdasan Anda disarankan. Ya. Tapi saya lihat di sini masih ada Five of Swords juga, the shadow side ada atau the devil, ya. Anda masih belum bisa melepaskan trauma, bayangan-bayangan diri Anda sendiri, ya. Anda masih kadang-kadang merasakan keterpurukan yang sangat dalam. Kadang-kadang Anda masih belum bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti Anda, ya. Dan jadi di satu hari mungkin kadang-kadang masih Anda terlihat, oh ini gara-gara dia begini hidup saya jadi begini dan sebagainya, ya. Anda masih menyalahkan orang lain. Anda masih belum bisa 100% move on atau bersih dari rasa sakit atau trauma yang mana itu pernah Anda alami, ya. Baik dari keluarga, saudara, teman maupun pasangan atau ex Anda sendiri di sini. Jadi PR bagi Anda saat ini, Anda harus bisa melawan ketakutan bayangan-bayangan Anda sendiri. Ini adalah hal terberat ketika kita harus melawan bayangan kita sendiri. Jadi memang hal terberat kita itu ketika kita harus melawan diri kita sendiri, itu sangat sulit. Memaafkan diri sendiri itu sangat sulit. Berdamai dengan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri lebih sulit daripada kita memaafkan orang lain. Misalnya Anda memaafkan orang lain, oke. Anda move on, Anda mengisi hari-hari Anda dengan hal-hal positif, Anda tidak terkoneksi, tidak berinteraksi lagi dengannya, maka kelar, ya. Tapi ketika Anda harus memaafkan diri sendiri, itu sulit. Misalnya, oke, saya maafkan dialah. Lalu Anda menjalani hidup Anda, enjoy, forget. Tapi bagaimana dengan hati Anda? Karena terkadang manusia ini memang sulit melepas kemelekatan, ya. Apalagi bagi Anda yang belum mencapai kesadaran tertinggi. Misalnya, di luar hati Anda bilang memaafkan tidak masalah, tapi di dalam hati Anda, mana mungkin, nggak semudah itu. Cuman di luar aja saya maafkan dia, dalam hati saya sampai kapanpun nggak akan lupa apa yang dia lakukan terhadap saya. Nah di sini, ya, ini namanya Anda belum berdamai dengan diri sendiri. Anda masih menyimpan dendam. Jadi di luar hati Anda memaafkan, di dalam hati Anda masih dendam. Itu namanya Anda belum bisa memaafkan diri sendiri, ya, belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Ini yang harus kalian lakukan saat ini, ya. Masih ada bayangan-bayangan yang belum kamu bersihkan dalam diri Anda, dan Anda harus bisa keluar dari situasi keterpurukan ini, ya. Kamu harus bisa mengubah arah keluar dari situasi yang membelenggu ini, ya. Karena itu akan menyakiti diri Anda sendiri. Jadi melalui Five of Swords ini Anda harus bisa ditambah Five of Cups, ya. Anda harus bisa bangkit. Jangan terus mengasihani diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, ya. Masih ada harapan di depan. Semesta akan selalu memberi kita jalan bagi umatnya yang mau berubah, ya. Jangan terus menyalahkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri, ya. Jangan terus mengumpat, ya. Jadi Anda harus bangkit, Anda harus bisa menemukan dan mencari kekuatan Anda yang telah hilang selama ini. Sebenarnya kalau saya lihat, ya, kalau saya lihat melalui Ten of Pentacle ini, Anda sebelumnya sudah cukup baik spiritualnya. Tapi mungkin karena ada hal-hal yang mana kemelekatan Anda tadi masih belum
100% Anda hilangkan dalam pikiran Anda, itu yang menghambat perkembangan spiritual Anda. Sehingga Anda membutuhkan motivasi diri di sini, ya. Anda membutuhkan motivasi diri, motivasi yang positif agar Anda lebih positif, agar Anda terus maju berkembang, agar jiwa Anda seperti The Chariot di sini. Anda ini seorang yang sangat luar biasa sebenarnya. Anda orang yang pekerja keras, mandiri, ya, dominan. Dan Anda juga tidak suka menyusahkan orang lain dalam hal apapun itu. Ini bagus sekali, ya. Dan ini adalah energi seseorang yang mana kalian ini sebenarnya bisa hidup bahagia tanpa maupun dengan pasangan sekalipun. Jadi kalau dilihat dari The Chariot ini, jiwa Anda ini sudah cukup luar biasa, ya. Ini seorang jiwa yang cukup kuat ini. Fondasi hidup Anda sudah kuat, ya. Hanya saja Anda perlu motivasi yang mana memang begini guys, dalam perjalanan spiritual kita, ya, ketika kita sudah selesai satu circle, kita akan dihadapkan lagi circle baru, yang mana kita harus menyelesaikan satu circle lagi, ya. Jadi circle yang kedua selesai, kita akan berhadapan dengan circle nextnya lagi. Tujuannya untuk apa? Karena semesta ingin kita tidak kemelekatan, kita tidak terlena dengan keduniawian kita tidak melupakan siapa diri kita. Biasanya manusia ketika diberi kelimpahan, diberi situasi yang nyaman, kita akan lupa segalanya, ya. Lupa bagi Anda yang berada pada perjalanan spiritual, lupa siapa jati diri Anda, lupa apa misi jiwa Anda, ya. Karena terlalu enjoy dengan keduniawiannya. Jadi memang menjadi orang spiritual itu tidak mudah, sangat berat. Tapi tidak ada pilihan lain bagi kita jika semesta telah memilih kita, ya, membangkitkan kita secara spiritual. Mau tidak mau kita harus menjalani takdir, menjalani jalan yang ditentukan oleh semesta untuk kita, ya. Apa yang terjadi jika kita menolak? Kita akan lebih menderita lagi, kita akan lebih sakit lagi. Saya pernah mengalaminya, bahkan hingga detik ini saya masih berada pada perjalanan dan spiritual awakening yang tidak ada hentinya, ya. So di sini ada The Empress, juga ada Ten of Pentacle. Ini yang barusan saya katakan. Jadi guys, kenapa Anda dihadapkan pada kesulitan, pada situasi buruk, pada kenyataan-kenyataan pahit, ya, yang mana orang-orang pada memusuhi Anda, menganggap Anda mungkin gila, mungkin menganggap Anda ini aneh, ya. Karena semesta memiliki tujuan akan menjadikan Anda seperti ini. You are the Empress. Anda adalah seorang Mother Earth, ya, ibu bumi, malaikat bumi, yang mana Anda ini dihadirkan di alam semesta, di dunia ini untuk mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebenaran, ya. Semesta akan menjadikan kalian alat yang mana kita harus lebih banyak menebarkan kebaikan di sekeliling kita, ya, dengan kelembutan, kesabaran, kemampuan. Karena Anda The Empress ini orang yang memiliki segala potensi, ya, mewakili 4 elemen. Jadi The Empress ini memiliki segalanya, ya. The Empress adalah jiwa yang diberkati semesta, ya, memiliki kesuburan, memiliki segalanya, mewakili segalanya, ya.
Dan hanya jiwa-jiwa yang seperti inilah yang akan bisa menjadi sebuah cahaya bagi sekelilingnya, yang memiliki jiwa tanpa syarat, ya, cinta tanpa syarat. Dan untuk menjadi The Empress di sini, ini butuh perjuangan. Anda harus melepaskan kemelekatan, keduniawian. Anda harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Anda harus bisa menjadi diri sendiri dan bersatu dengan jati diri Anda. Anda harus mampu menyadari siapa jati diri Anda dulu. Ketika Anda terpancing oleh hinaan, Anda masih emosi, marah, dendam, itu namanya Anda belum berdamai dengan diri sendiri. Ketika Anda dimanipulasi, Anda diprovokasi, wah, Anda teriak-teriak, Anda terpancing, itu namanya Anda belum menjadi diri sendiri. Anda masih menyalahkan guru spiritual, Anda masih menyalahkan orang lain, bla bla bla, itu namanya Anda belum memiliki kesadaran, ya, belum. Jadi Anda masih perlu menyetabilkan emosi Anda, ya. Yin dan yang-nya harus stabil, ya. Energi antara maskulin dan femininnya harus seimbang. Barulah ketika Anda mampu menguasai emosi, mengendalikan diri Anda sendiri, barulah Anda belajar mengendalikan orang lain, mengajarkan sesuatu kepada orang lain, ya. Inilah yang ingin semesta tanamkan kepada Anda, agar Anda memiliki kesadaran. Dan ketika Anda mampu melewati semuanya, maka Anda akan mendapatkan Ten of Pentacle di sini, ya. Kelimpahan materi, kebahagiaan bersama keluarga, ya. Ini sebuah kelimpahan yang sangat luar biasa, ya, yang diidamkan setiap orang. Dan untuk menuju ke sini kita butuh perjuangan, ya. Ten of Pentacle ini sebuah lambang yang mana Anda ini akan berhidup berkelimpahan materi, ya, berbahagia bersama keluarga, mungkin anak cucu Anda, ya. Mungkin Anda akan berkelimpahan hingga anak cucu Anda nanti, ya. Anda akan menjadi orang yang sangat sukses di sini. Anda dijaga, ya. Anda ini mungkin juga seorang yang penyayang binatang, ya. Begitu juga sebaliknya, hewan piaraan Anda ini mencintai Anda, ya, membantu Anda. Jadi ini mungkin salah satu juga apa yang selama ini Anda harapkan, memiliki sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang utuh, ya. Dan artinya ketika semua ini terjadi pada kehidupan Anda, sebenarnya sebelum kita memulai kepada orang lain, sebaiknya kita mulai untuk diri kita sendiri dulu, ya. Untuk diri kita sendiri dulu. Anda adalah jiwa yang diberkati oleh semesta. Untuk itu tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain bagi kita selain menerima, ya. Saya akan mengambil, karena di sini sebenarnya ini sudah cukup baik, ya. Kalau saya lihat spiritual Anda sudah cukup baik. Hanya saja Anda masih belum bisa memaafkan diri sendiri, sehingga itu yang membuat pikiran Anda kadang kembali lagi, ya. Kadang masih muncul rasa benci, rasa dendam lagi kepada orang yang pernah menyakiti Anda, ya. Lepaskan semuanya, lepaskan. Perkembangan spiritual Anda saat ini. Nah, oke, pesannya di sini. Sebenarnya saya hanya meripit lagi, ya guys, karena tadi sudah saya ungkapkan semuanya, ya. Tapi
bagaimanapun juga saya akan mengeksplainnya ya, walaupun pendek. Be willing to forgive, harus mau memaafkan, ya kan? Persis seperti yang saya katakan tadi, Anda belum move on 100%, masih memiliki rasa ya memang sulit ya melepaskan sakit hati yang mana itu. Tapi Anda harus mampu, Anda harus bisa ya. Be willing to forgive, Anda harus mau memaafkan ya. Ask the angel to clear your mind and body of past pain in exchange for peacefulness. Artinya, mintalah malaikat penjaga Anda untuk membersihkan pikiran dan tubuh Anda dari luka atau rasa sakit Anda sebelumnya ya, bisa di masa lalu, di past life Anda ya, agar berganti dengan kedamaian ya, sebuah kedamaian jiwa ya, agar jiwa Anda ini tenang, damai. Ini persis seperti yang saya ucapkan sebelumnya ya. Jadi ketika Anda mungkin, kenapa ada pesan ini muncul, mungkin Anda ini bandel ya. Mungkin penjaga Anda ini sudah berkali-kali memberi petunjuk melalui mimpi, melalui angka kembar ya, lepaskan, kamu harus healing ya, jangan lagi diingat rasa sakit, kecewa ya. Tapi mungkin Anda ini bandel, Anda tidak bisa menerima atau mengartikan petunjuk tersebut, sehingga kali ini your angel menyarankan, mintalah malaikat penjaga Anda untuk membersihkan pikiran dan tubuh Anda dari rasa sakit Anda sebelumnya, agar tergantikan dengan kedamaian ya, cinta kasih. Satu lagi pesan Anda, sakral cakra ya. Sakral cakra ini cakra seks yang berkaitan dengan kreativitas ya. So pesannya di sini, saat ini Anda sudah sensitif dengan menu makanan ya, aktivitas Anda ya. Jadi menu makan Anda itu pelan-pelan, ini proses alam akan berubah. Mungkin Anda akan menjauhi daging, lebih banyak mengonsumsi vegetarian ya. Anda tidak mau lagi makan makanan yang bernyawa ya. Aktivitas Anda juga berubah. Mungkin Anda lebih banyak menyendiri, lebih suka menyendiri, tidak suka kerumunan ya. Anda akan lebih suka menghabiskan waktu sendiri mendengarkan intuisi daripada nongkrong-nongkrong seperti yang Anda lakukan sebelumnya ya. Jadi Anda akan merasakan perubahan energi tersebut ya. Respect your sensitivities by avoiding harsh item, situation and relationship. Jadi terimalah ya, terimalah perubahan kesensitivitasan Anda tersebut dengan menjauhi benda-benda keras misalnya ya, situasi-situasi yang kurang mengenakan, atau mungkin relationship ya, situasi relationship Anda. Karena ketika Anda sedang dalam masa sensitif begini, biasanya orang akan jauh. Artinya ini Anda dalam masa, memang orang ketika dalam kebangkitan spiritual, emosinya itu tidak stabil guys ya. Bahkan kadang-kadang kesenggol titik ngamuk ya, seperti pepatah senggol jotos ya. Atau apa itu ya. Intinya kenapa seperti ini? Karena pikiran dan jiwa kita ya sedang dibersihkan oleh semesta agar menjadi jiwa yang lebih positif, lebih damai. Banyak energi negatif, terutama cakra-cakra Anda itu harus dibersihkan. Semesta mempersiapkan Anda untuk menjadi the empress, menjadi seorang cahaya.
Dan untuk ini Anda harus bersih ya, pikiran, jiwa Anda, tubuh Anda juga harus sehat secara fisik. Makanya Anda harus menjaga menu makanan ya. Anda harus menyayangi diri sendiri. Anda harus sehat. Dan jiwa Anda juga harus sehat, harus damai. Makanan jiwa Anda apa? Meditasi. Kalau makanan tubuh Anda, menu makanan yang sehat ya, itu yang akan membuat jiwa dan pikiran kita tenang. Makanya kita dihadapkan pada situasi-situasi yang menyakitkan. Karena jika kita berada pada zona yang nyaman terus, biasanya kita tidak akan bangkit, kita tidak akan awaken. Makanya kenapa disebut awaken, spiritual awakening. Dan kebanyakan kita dihadapkan pada situasi yang sulit, dihadapkan pada orang-orang yang toksik ya. Gunanya untuk membuat kita ini awaken. Ini yang sedang semesta, jadi yang sedang berada pada posisi sensitif energi ya, emosionalnya kurang stabil, sebaiknya Anda menghindari ya, menghindari percecokan hubungan, misalnya pas yang sudah memiliki pasangan ya, atau mungkin situasi keluarga. Jika agak memanas, Anda menghindar saja karena Anda sedang sangat sensitif di sini saya lihat ya. Dan ketika orang dalam masa kebangkitan spiritual dan belum menemukan jati dirinya, ini akan sangat emosional ya, tidak bisa kesenggol. Ini akan sangat berbahaya jika kita tidak bisa menemukan cara atau mungkin menemukan pembimbing yang bisa membuat batin kita lebih tenang. Kita bisa nekat ya, bisa nekat. Makanya kenapa ada yang depresi, ada yang bunuh diri, ada yang membunuh orang. Karena kita tidak bisa menguasai emosi kita sendiri, tidak bisa mengontrol. Emosi kita sangat luar biasa. Itu adalah proses pembersihan cakra-cakra yang ada dalam tubuh Anda, pembersihan energi negatif ya. Ketika proses Anda lama, artinya banyak energi negatif yang selama ini Anda serap selama perjalanan kehidupan Anda sebelum awaken ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Bagi Anda yang ingin lebih tahu lebih dalam, silahkan personal reading. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you on next video.